Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tapi itu pertanyaan sudah sampaikan. Yang pertama mengenai kejujuran dan kejujuran, kemudian yang komitmen yang mulia dari kalangan perempuan. Ya, jadi tidak ada yang luput daripada perhatian dan pandangan Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya adalah abraqun nisa'i aghalluhunna muhuran. Paling berkahnya perempuan, jadi paling berkahnya berarti paling bawa kebahagiaan, paling bawa kebaikan, paling banyak membawa kepada kesenangan, itu adalah yang paling kecil maharnya. Sehingga kita lihat hamba nggak tahu kalau di Banjar ya, tapi kalau di Jawa itu habaib itu kalau maharnya itu sangat kecil. Kalau yang disebutkan itu kecil, 500.000, itu paling banyak 500.000. Sedangkan bawaan, kalau di sini dibilang serahan atau jujuran itu nggak ada negosiasi, nggak ada. Di sini kan hebatnya di Banjar kan ada negosiasinya dulu gitu loh. Kalau biasanya sih misanannya begitu, saudaranya sih begitu gitu loh. Boleh lah, ini kan buat perlengkapan. Sekarang kan lagi pandemi, sekarang lagi gitu. ada gitu-gitunya lah gitu. Nah, jadi kalau di sana, kalau habaib ini enggak ada sih. Saya punya teman, dia itu pernah memberikan sekian seserahannya dikembalikan karena tidak memuaskan gitu. Ada. Nah, tapi kalau berembuk terkait dengan seserahan enggak ada. Kalau habaib nggak ada, kalau di habaib maupun di adat Jawa itu nggak gitu. Nah, jadi biasanya, tapi kita kembali kepada kaidah yang mengatakan as-saraha roha. Jadi terus terang itu baik, ya. Nah, itu karena saking baiknya orang Banjar itu, saking baiknya akhirnya suka berterus terang gitu. Nah, karena terus terangnya itu akhirnya jadi negosiasi dan sebagainya, baguslah gitu. Karena maksud dan tujuan daripada seserahan itu kan maksudnya membantu supaya membuat acara. Jadi ada dengan syariat ya. Satu, yang buat acara itu bukan istri, yang laki. Harusnya walimah urus itu bukan perempuan. Perempuan sama sekali tidak dibebani untuk membuat acara. Dan acara itu yang laki yang buat acara. Nah, tapi entah dari mulai tahun berapa berubahnya itu kok di Indonesia ini berubah. Jadi ada undang mantu, ada walimatul urus. Ada unduh mantu, ada walimatul urus. Jadi dua-duanya bikin acara. Kalau laki-laki acaranya unduh mantu, tapi kalau yang perempuan acaranya walimatul urus, resepsinya itu. Nah, sebetulnya dalam syariat itu nggak ada acara di perempuan itu, tapi acara itu di laki-laki. Sehingga yang terbebani itu laki-laki. Yang bikin acara itu laki-laki harusnya. Nah, oleh karena itu, maka kalau orang laki itu mau kawin, maka dia siapkan, dia sendiri yang nyiapkan. Jadi mulai makannya, mulai ininya. Nah, di sini kita lain adatnya. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama kita itu mau ikut syariat ya, lebih baik ya. Karena orang menikah itu kan mau cari anak ya, bukan mau jual anak gitu ya. Jadi artinya mantu itu kan anak kita sendiri, ayah daripada cucu kita sendiri. Saya alhamdulillah saya baru punya cucu gitu ya. Sampai sekarang begitu kita pisah aja kangennya luar biasa gitu ya. Nah, jadi anak masih berumur 21 tahun ini ya, dia sudah punya anak perempuan. Jadi apa? Cucu. Jadi istrinya saya anggap anak saya sendiri gitu. Jadi saya tanya, bukan cuma cucunya tapi mantu. Jadi mantu itu anak sendiri. Nah, sehingga apa? Saya nggak mau merepotkan besan saya. Saya nggak mau merepotkan karena kita mau cari anak, bukan mau jual anak gitu. Bukan orang lain, tapi anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kalau tujuannya seperti itu, kayaknya nggak pas deh kalau sama mama ada. Saya punya murid, tinggal di Kalimantan Selatan. Saya tahu sendiri orang-orangnya itu siapa, saya paham masih sampai sekarang, tapi nggak saya sebutkan, itu bergibah. 3 saudara, jujurannya besar semuanya. Yang pertama 350 juta, yang kedua 200 juta,
Yang ketiga 150 juta. Dan hebatnya semuanya cerai sekarang. Itu. Nah, jadi artinya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW itu yang benar. Gitu. Jadi abrakunna nisa agalluhunna muran, yang paling berkah di antara perempuan yang paling sedikit mahalnya. Jadi kalau semua bicara masalah jujuran, terserah pian ajalah gitu. Nah gitu. Jadi kalau seumpama makan apa, kita mau kawinkan anak ya kita harus bermodal dong. Nah, kita sebagai orang tua kan tanggung jawab gitu. Kita harus modal. Jadi jangan kita ngarapkan dari orang lain. Masa kita mau modalin anak ngarapkan orang lain gitu. Harusnya seperti itu harusnya gitu loh. Tapi ada di antara pertimbangan karena itu sudah menjadi adat istiadat ya, jadi kuat ya. Nah, sehingga kemudian ya dilakukan yang semacam itu. Tapi kalau seumpama kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan termasuk Haji Saifuddin ya, karena dia dekat sama kami, saya anjurkan seperti itu. Jangan mintalah gitu, jangan minta. Kalau dikasih alhamdulillah. Jadi nggak usah minta gitu. Karena kalau sudah minta itu termasuk yang saya ajarkan dan saya didikkan kepada anak didik kami, untuk tidak melakukan 3M pada suami. Ini sifatnya siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ini sifatnya siapa? Sifatnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Yang kalau kalian tahu nanti, maka kalian itu akan berangan-angan dan berharap untuk bertetangga dengan beliau berdua. Ini sifatnya dia. Nggak pernah marah pada suami, nggak pernah membantah para suami, dan nggak pernah minta pada suami. Inilah calon-calon yang akan menghuni tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi surga itu nggak mudah, surga itu nggak murah, surga itu mahal harganya. Jadi kita harus lawan hawa nafsu, tahan, biarkan sakit, yang penting Anda dapat ridho Allah. Pertimbangannya begitu. Nah, oleh karena itu maka kalau seumpama kita yang kembali kepada syariat, maka lebih baik kita jangan minta jujuran. Kemudian mengenai pertanyaan kedua terkait dengan komitmen ya, yang harus dipegang terus di dalam rumah tangga itu ya, sesuai dengan syariat aja ya, hak masing-masing itu diterapkan ya. Tapi dilabeli dan dibungkus dengan ma'ruf. Hendaknya kalian itu gauli mereka itu dengan ma'ruf. Kenapa tidak dikatakan Allah Ta'ala wa'ashiruhunna bil hukuk? Dan hendaknya kau gauli mereka dengan kadar hak yang Allah tetapkan. Tidak, tapi hendaknya engkau gauli mereka itu dengan kebaikan. Nah, jadi kenapa? Karena hak tetap harus kita laksanakan, komitmen kita, tapi kita harus dilabeli dengan kebaikan. Tapi tujuannya bukan suami itu. Suami itu bukan orientasi, istri itu bukan orientasi, tapi suami itu adalah sebuah jembatan untuk kita mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita berkomitmen dalam rumah tangga seperti itu, aman. Rugi kita. Kalau kita mencintai suami, rugi. Kenapa? Nggak pantas untuk dicintai. Dia yang begitu teganya, kadang-kadang tidur ngoroknya itu luar biasa, ya kan, nggak mandi, bau, pokoknya beban. Suami itu beban. Mau keluar harus izin dulu, nyebelin nggak? Kalau bukan karena Allah yang merintah, pasti nyebelin banget kan? Gitu. Baru kenal sok-sok orang tua saya saja nggak pernah begituin saya. Ini baru aja suami udah begituin saya. Jadi itulah suami. Rugi kalau kita mencintai dia. Siapa dia? Tapi harusnya ini yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai ikonnya. Allah tidak bisa berinteraksi dengan kita, nggak bisa berinteraksi dengan Allah. Kita tidak bisa menjangkaunya. Kita tidak bisa mengetahui perasaannya. Tapi Allah menciptakan ikon di situ kita bisa tahu ridhonya Allah di situ. Oleh karenanya kalau perempuan begitu dia menikah, maka hak yang pertama adalah haknya Allah yang harus dilaksanakan. Hak yang kedua adalah haknya Rasulullah. Hak yang ketiga, keempat, kelima, sampai 30 itu suami. Baru 31 orang tua. Berbeda dengan kita laki-laki ini. Hak pertama Allah, hak kedua Rasulullah, hak ketiga orang tua sampai 30, 31 baru keluarganya. Beda kan? Beda, dan wajar tidak bedanya? Wajar. Dan menjadi ujian sendiri-sendiri bagi masing-masing laki atau perempuan. Kita lihat, kalau perempuan setelah menikah diperintahkan tetap kewajiban yang paling utama setelah Allah dan Rasulnya kepada orang tua, kacau rumah tangganya. Kacau rumah tangganya, itu yang pertama. Ya, kenapa? Kalau dia nggak betah, pokoknya pengen ke orang tua, kan susah jadinya. Jadi tujuan hidup pernikahan itu sudah nggak terlaksana dengan itu. Yang kedua, kalau seumpama istri itu untuk tunduk kepada orang tua,
Ya wajar lah. Kenapa? Orang tua itu yang mati-matian menghidupkannya, mati-matian berkorban untuknya. Sehingga kalau dia itu berbuat baik kepada orang yang berbeda kalau laki-laki. Laki-laki ketika menikah, dia harus mengutamakan ibunya daripada istrinya. Harus mengutamakan ibunya daripada anaknya sendiri. Harus mengutamakan orang tuanya sebelum keluarganya sendiri. Harus. Itu cobaan yang berat. Kenapa? Berapa banyak sekarang seorang istri ketika akan memberikan sesuatu kepada orang tuanya, sembunyi-sembunyi seorang suami itu, nggak bilang-bilang pada istri. Kalau bilang pasti dicegahnya. Ini yang terjadi. Nah, sehingga apa? Untuk seorang laki-laki taat pada orang tua dalam keadaan dia sudah beristri itu sulit. Dari situlah letak ridhonya Allah. Nah, oleh karena itu maka komitmen di sini yang harus kita pegang dan terus kita lazimi itu adalah syariat. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya tetap kita laksanakan. Jangan pedulikan ini itu apa kata orang, gak usah dipedulikan. Karena apa kata orang tidak mengenyangkan kita, apa kata orang tidak menggaji kita. Bahkan kalau kita ingin meniru, tirulah saya punya ibu. Alhamdulillah saya bangga, saya merasa terhormat karena keluar daripada rahim seorang wanita yang salihah. Saya punya ibu, alhamdulillah saya berani bersumpah, dan ini adalah mimbarnya Nabi SAW, tempatnya dakwah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya kawin bersama ayah saya 27 tahun. Dari semenjak kecil saya sudah pernah merasa dan bisa mengingat sampai abah saya meninggal tahun 99, nggak pernah sekalipun berantem, nggak pernah. Demi Allah, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah melihat ibu saya itu marah kepada ayah saya, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah membantah, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah minta kepada suami. Itu yang terjadi. Coba lihat bagaimana sekarang. Berapa ada satu orang Banjar, subhanallah, nggak pernah kenal dalwa, nggak pernah kenal dengan ibu saya. Tiba-tiba dia itu bermimpi ada dua orang wanita yang sangat cantik berpakaian serba putih. Kemudian dikejarnya, ditanya, siapa pian? Maka dia menjawab, aku Khadijah dan ini putriku Fatimah. Hendak kemana pian? Saya mau pergi ke Dalwa karena anakku, cucuku Khadijah mendapatkan tamu dari Hadramut sekarang ini. Subhanallah, ternyata apa? Akhirnya dia itu bangun, dia kaget. Tapi ada sebutan Dalwa. Akhirnya dibuka di Google, di internet, Dalwa ada di Bangil. Akhirnya pergi dia. Pagi hari itu juga dia pergi. Ternyata pada saat dia sampai ke Dalwa, ibu saya sedang mendapatkan tamu, yaitu istrinya Habib Umar bin Habib. Itu karena apa sayangnya mereka kepada saya punya ibu, nggak pernah nyebutkan orang, nggak pernah ngadu, nggak pernah. Dan 3 hari hatam Quran, sampai akhirnya sekarang ini sudah sepuh dan kena Parkinson. Parkinson itu suatu penyakit yang belum diketahui sebabnya, tapi sebab utamanya melalui hipotesis yang dilakukan penelitian oleh para ahli medis itu karena banyak memendam, banyak menahan, sehingga kemudian jadilah Parkinson itu. Tapi lebih baik, tapi dia nggak berdosa, tapi dia mulia, anak-anaknya soleh dan solihah. Kecuali saya saja yang tidak soleh. Tapi saya punya kakak, masya Allah, saya punya adik perempuan satu-satunya, dia sering mimpi Rasulullah SAW. Nah ini kan luar biasa. Karena apa? Didikan seorang wanita. Oleh karenanya jangan pedulikan suami, jangan pedulikan siapapun. Yang penting saya mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya. Itulah komitmen yang harus dijaga. Yang penting ridhonya Allah dan Rasul. Kalau suami nggak penting. Nah, tapi kita tahu ridhonya Allah dan Rasul lewat suami. Pokoknya haknya semua orang laksanakan, hak kita minta sama Allah. Itu caranya menerapkan kehidupan seperti itu. Hak orang kita laksanakan, hak kita minta sama Allah. Kalau kita bisa seperti itu, lihat nanti. Pertamanya berat, ketiga kalinya berat, tapi seterusnya ringan, dan bahkan kemudian akan merasakan bahagia luar biasa. Suami marah, hati kita bahagia. Suami begini berulah-ulah, hati kita bahagia. Karena apa? Allah yang menentukan itu semuanya. Dia tahu. Itu yang akan terjadi. Mau tidak? Mau tidak? Nah, kalau mau, belajar dekat kepada orang alim dan selalu belajar syariat dan terapkan dalam rumah tangganya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Baik, untuk sesi kedua kami buka. Cuma kami ingatkan waktu hanya 30 menit. Ya, tolong diperhatikan untuk pertanyaannya.
Sesi pertama silakan satu laki-laki dan dari tengah silakan yang sudah melakukan yang berdiri. Dimulai dari laki-laki, silakan. Mohon izin nama Allah Rahmatullah yang ingin ulun tanyakan. Sudah menikah lah? Sudah menikah? Sudah menikah. Bagaimana hukum atau cara proses nikahnya seseorang perempuan yang kebablasan yang sudah hamil duluan? Nah itu begitu, bagaimana proses agar nikahnya sah, kemudian status anaknya tadi, jika anaknya seorang perempuan, kemudian anak yang lahir nantinya kelak suatu saat akan melaksanakan pernikahan, siapa yang paling berhak menjadi wali nikahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun bertanya, apakah boleh istri menyuruh suaminya untuk mengerjakan pekerjaan rumah dengan niat untuk membantunya? Jadi yang pertama adalah hamil karena proses nikah bagi perempuan yang hamil duluan, kemudian yang kedua masalah permintaan istri kepada suami untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga untuk membantu. Ya, dua pertanyaan yang mewakili ya. Nah, semoga pertemuan kita bawa manfaat dan hikmat insyaallah. Pertanyaan pertama terkait dengan seorang pernikahan seorang yang kebablasan alias kecelakaan atau hamil di luar nikah. Ini adalah sesuatu keprihatinan yang harus kita pikirkan bersama-sama ya. Karena notabene-nya yang terjadi itu adalah justru tempat-tempat yang agamis, di situ yang akan dirusak. Banjarmasin ini terkenal dengan Martapuranya. Martapura itu tempatnya Darussalam ya. Dan tempatnya para guru-guru, bahkan tempatnya Abah Guru Zeni yang sangat terkenal dan fenomenal. Tetapi justru karena tempat yang agamis itu justru akan dirusak anak-anak mudanya. Sehingga, mohon maaf, yang namanya peredaran narkoba Kalimantan Selatan, Martapura itu peringkatnya luar biasa. Padahal lebih banyak gurunya, lebih banyak nuansa agamanya. Kenapa? Itulah setan. Itu kurang ajarnya setan. Nah, oleh karena itu maka di sini harus menjadi sebuah keprihatinan untuk kita. Jangan kita itu tetap orang tua itu harus mengawasi. Karena mereka tidak tinggal di satu asrama. Mereka pulang pergi. Ketika mereka pulang dan pergi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu, maka tetap harus berada di dalam pengawasan. Karena kalau sudah terjadi perzinahan itu, satu yang akan terjadi ya. Jadi banyak hal keapesan yang akan dirasakan oleh seorang yang berzina, apalagi sampai hamil. Di antara keapesan yang akan dialaminya itu ya, orang yang berzina itu, walaupun sekali, dia nggak bakal jadi orang kaya. Dalam kategori orang kaya sesungguhnya, orang kaya itu siapa sih? Orang kaya itu adalah orang yang tidak perlu kepada orang lain, itu orang kaya. Kalau dia itu pernah berzina, kalau dia belum mendapatkan taubat daripada Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadisnya, la ghina ma'azina, gak mungkin berkumpul antara kekayaan dengan orang yang berzina. Apa yang terjadi? Dia akan merasa kurang terus. Punya mobil berapa? Masih kurang. Sehingga kehidupannya itu seperti orang miskin. Itu maksudnya. Itu karena pengaruh zina yang pernah dilakukan itu. Kalau dia itu belum mendapatkan taubat daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, imbasnya. Ibu-ibu tahu kan, masalah itu kan selalu ada. Kita ada masalah ya. Masalah itu selalu ada. Dan masalah itu karena rahmat Allah. Masalah itu bentuk rahmat Allah. Jadi harus kita itu menyikapinya itu seperti itu. Masalah itu adalah rahmat Allah. Bentuknya bagaimana? Kalau masalah itu adalah akibat dosa, konsekuensi daripada dosa, maka rahmat Allah supaya diampuni dosanya. Tapi kalau untuk diangkat derajatnya, rahmat Allah, dia tidak akan merasakan kesedihan. Rahmat Allah tetap. Nah, kenapa? Karena terkait dengan umatnya Nabi Muhammad SAW yang dilabeli, disifati dengan ummatun marhumah, umat yang begitu disayang. Kenapa? Nah, Allah SWT itu ingin merealisasikan keinginan Nabi Muhammad.
Cita-cita Nabi Muhammad. Cita-cita Nabi Muhammad itu tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sehingga caranya bagaimana? Dikasih cobaan itu. Tambah besar dosa yang kita lakukan, Bu, berarti siap-siap tambah besar muskilah dan problem yang akan kita hadapi. Tambah banyak dosa yang kita lakukan, ya siap-siap saja. Karena apa? Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam hadis yang sahih, innal birra la yabla waz zamba la yunsa wad dayan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu. Tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat yang menuntut balas selalu ada, mengawasi. Kalau kalian tahu itu, lakukan, terserah. Mau gibain orang, mau caci maki orang, mau hinakan orang, mau rendahkan orang, silakan. Tapi ingat, setiap perbuatan Allah akan balas setimpal dengan perbuatannya. Kalau kita siap, silakan. Bedanya apa? Orang soleh dicoba, orang yang toleh juga dicoba, orang yang baik, yang nggak ada dosa dicoba, yang banyak dosa dicoba. Bedanya itu kalau yang banyak dosa dicoba, bisa jadi dosanya itu bertambah dosa. Dia nggak terima, dikasih penyakit, nggak tahu nih saya kena penyakit ini, mungkin gara-gara tetangga itu, dia itu pergi ke dukun-dukun. Nah itu berarti tandanya dosa itu karena untuk dihapuskan dosanya. Tapi kalau dia itu dikasih penyakit, tapi dia terima, senang, gembira, bahagia dengan penyakitnya itu, itu berarti diangkat derajatnya, dia orang saleh. Nah, lihat bagaimana kita itu menggerutu enggak? Kalau menggerutu dengan masalah, baik terkait dengan suami, terkait dengan anak, terkait dengan tetangga, dia nggak terima, menggerutu. Nah, berarti itu tanda bahwasanya itu karena dosa yang diampunkan oleh Allah Taala. Tapi kalau dia itu menerima, seperti layaknya ada seorang wali Allah, dia buta matanya, buntung kaki dan tangannya, korengan sekujur tubuhnya. Setiap korengnya itu ada lalat, ada ulat-ulatnya. Ditambah lagi kena ayan, sedikit pingsan. Subhanallah, itu pun dia itu membaca doa begini, alhamdulillah allazi faddalani ala katsir min khalqika, alhamdulillah alladzi afani mimma btalahum bihi wa faddalani ala katsir min khalqika tafdila. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang menimpa kepada mereka, dan yang telah mengutamakan aku daripada kebanyakan mereka di luar sana. Itu doa disunahkan oleh Nabi ketika kita melihat ada orang yang tertimpa musibah, ada orang yang cacat, ada orang yang buta, ada orang yang miskin, ada orang yang berdosa dan sebagainya. Padahal semua cobaan itu ada di dirinya, tapi justru dia itu membaca doa itu. Sehingga begitu ada seorang yang soleh mendengar dia itu membaca doa tersebut, diangkatnya, ditaruh di pangkuannya. Dia merasa penasaran, dia tanya, kenapa kamu itu kok bisa-bisanya doa seperti itu? Apa katanya dia? Demi Allah, aku berdoa dari hatiku, bukan karena terpaksa atau sok-sokan, enggak. Karena apa? Karena aku masih mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Apa itu? Aku masih mempunyai lisan yang selalu berzikir, dan aku masih mempunyai hati yang selalu bertafakur kepada Allah. Dia merasa nikmat. Padahal orang itu melihat derita banget, tapi dia merasa nikmat. Nah itu. Nah, jadi kalau seumpama sudah terjadi perzinahan, hamil, dinikahkan di waktu hamil pun itu nggak apa-apa, sah hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kehamilannya sangat-sangat tidak dihormati dan tidak dimuliakan. Nggak usah nunggu sampai selesai iddahnya, nggak usah. Nggak ada iddah, boleh aja kawin. Bukan untuk menutupi, enggak, dari saking tidak dihormatinya. Nah, dan biasanya ya kalau seumpama anak semacam itu, memang anaknya tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya. Cuma kan kita diperintahkan kalau kita ingin punya anak soleh, ketika berhubungan badan dengan suami, ketika melakukan sperma, kita bayangkan orang soleh, nanti jadi seperti orang soleh itu. Itu ajaran diantara ajaran tasawuf seperti itu. Bahkan wajahnya pun, kulitnya pun itu sama seperti itu, bisa. Nah, dilihat orang India dan orang Barat itu diantara yang diajarkan oleh medis, kalau seumpama ada pembuahan, ya, mempersiapkan pembuahan, itu biasanya ditaruh gambar-gambar yang warna-warna yang bagus, apel, orang yang tampan dan sebagainya, supaya anaknya nanti seperti itu yang dibayangkan itu. Nah, tapi kita kan pernah lihat kan, ada satu orang kadang-kadang ya satu hitam. Nah, bisa jadi waktu dia itu pembuahan itu gelap lampunya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu termasuk yang ada di pikirannya. Yang ketika dalam pikiran orang yang berzina itu syahwat. Dalam pikirannya itu syahwat. Nah, sehingga apa? Biasanya anak yang dilahirkan karena di luar nikah itu biasanya kurang bagus, sifatnya itu kurang bagus gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada pilihan yang lainnya, jangan pilih yang dia, pilih yang lainnya. Karena biasanya
anak itu kurang bagus. Nah, tapi nggak bisa salahkan anaknya. Terus kalau nanti dia itu anaknya lahir sebagai perempuan, hati-hati, jangan salah dua kali orang tuanya. Kalau sampai terjadi kesalahan dua kalinya, dia yang menanggungnya. Yang menikahkan itu harus wali hakim. Cuma ditutupi, jangan ditampakkan. Karena ini adalah anak di luar nikah, maka yang menikahkan wali hakim. Jangan diomongkan. Karena apa? Nanti kalau diomongkan dosa itu, maka nanti orang itu menganggap itu berarti biasa gitu. Nah, sehingga tetap dituntut untuk ditutupi. Nah, sehingga gimana caranya? Datang kepada wali hakim terus terang, ini anak di luar nikah, tapi aku nggak mau ketahuan. Gimana caranya? Sudah laksanakan di catatan sipil di kantornya itu. Nanti besoknya diumumkan sudah dilangsungkan di catatan sipil, selesai, sudah, orang nggak bakal tanya-tanya. Atau si orang tua pura-pura mewakilkan kepada si wali hakim untuk menikahkannya. Nah, padahal wali hakim bukan menikahkan dengan wakalah, tapi dia menikahkan secara langsung. Tapi itu kan ada kebohongan itu kan. Gitu. Lebih baik kita di tempat catatan sipil itu. Itu kalau perempuan. Kalau anak laki maupun anak perempuan, catat baik-baik, dia tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, karena dia bukan ayahnya. Ambil haknya orang lain, dosa besar itu. Nah, jadi pastikan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan seorang istri yang menyuruh suaminya untuk mengerjakan rumah. Iya. Nah, jadi seorang istri yang meminta bantu kepada suaminya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, nggak apa-apa ya, dari segi hukumnya tidak apa-apa, karena Rasulullah juga seperti itu. Ya, Rasulullah itu masuk ke rumahnya, istrinya ngambil sapu, maka Rasulullah mengambil sapunya, diteruskan oleh Nabi SAW. Rasulullah masuk ke rumahnya, istrinya sedang potong-potong daging, maka Rasulullah mengambil pisaunya, lalu dipotong-potong, diteruskan oleh Nabi SAW. Rasulullah sedang melihat istrinya sedang masak, diteruskan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah serba bisa. Tapi di sini yang perlu dicermati, Rasulullah yang meminta, bukan istrinya yang menyuruh. Nah, di sini yang terjadi bukan seperti itu, istrinya yang nyuruh-nyuruh. Jadi kalau Nabi SAW itu menghemati atau mencermati seorang wanita yang solihah itu, dalam hadisnya begini, seorang wanita itu tidak solihah kecuali sampai menganggap suaminya bagaikan raja. Kira-kira ada nggak ceritanya dongengnya raja disuruh-suruh? Ada nggak? Nah, jadi mungkin berarti kurang solihah kalau disuruh-suruh itu. Tapi berarti bukan istrinya yang solihah, suaminya yang soleh berarti. Kalau ada suami yang disuruh-suruh, beruntung, berarti suaminya suami soleh. Nah, jadi kebanyakan di Kalimantan Selatan ini suami soleh. Semoga sekarang kembali istrinya yang solihah. Jadi biarkan kita yang masuk surga bersama Nabi Muhammad, biarkan lakinya sama iblis ya jadi masalah. Tapi kita bersama Nabi Muhammad. Siap Bu? Jangan mikirkan mereka terus. Jangan, Kak, buat apa Habib saya soleh Habib, orang suaminya nggak soleh. Iya kalau dia itu soleh baru kita soleh, salah itu, jangan ikuti. Yang penting saya soleh, ini ladangku. Ingat bagaimana Allah Ta'ala firman, fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi ketika kamu itu sudah menikah, maka kalian punya ladang. Yang laki punya ladang, yang perempuan punya ladang. Silahkan mau diisi apa ladang itu. Mau diisi ladang pahala bisa, mau diisi ladang dosa juga bisa, terserah. Nah, tapi nanti adalah saudara-saudari saya bernasihat jangan. Jadi orang kalau sudah meninggal dunia dalam keadaan suaminya mangkel atau dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidur, ya suaminya masih marah, berarti malam itu dia tidur dalam keadaan dilaknat oleh Allah SWT. Kalau dia meninggal pada saat itu, dia meninggal ala su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi jangan sampai itu terjadi pada kita, ya. Usahakan, karena itu bukan aturan suami, bukan aturan mertua, bukan aturan orang tua, bukan adat istiadat, tapi itu adalah aturan Allah SWT dan Rasulnya dalam syariat Islam ini, ya. Dan demikian tadi tanggapan Nabi kepada para penanya, dan dua sesi telah kita lalui, dan mengingat waktu yang cukup terbatas, maka untuk ini kami tidak dapat memperpanjang sesi tanya jawab ini. Dan untuk mengakhiri ini, sekali lagi kepada narasumber kami persilakan untuk menutup acara seminar dan sekaligus membacakan doa selamat untuk kita bersama. Ya, jadi saya sebelum tutup, saya ijazah salawat busro, ya. Mungkin ada yang nggak dengar langsung.
Jadi salat busyra itu adalah salawat yang bisa memberikan sebuah kebahagiaan. Karena Nabi SAW itu sangat tahu bagaimana kadar mutu keimanan orang-orang sekarang ini ya. Dulu kita masih ingat orang tua kita itu kalau ingin kabul hajat, mereka itu melakukan tarikat, melakukan riyadhah, dibaca Yasin 41 kali, 2 jam setengah, nggak berubah, ya kan? Sekarang mana ada? Coba sekarang kita umumkan, ayo ibu-ibu ya, kalau mau jadi solihah jangan keluar dulu ya. Mau sungguhan? Kita Jumatan mereka baca Yasin ya. Nah, jadi akhirnya Nabi SAW tahu itu, sehingga Nabi SAW itu subhanallah pada tahun 2016 salah satu daripada putra ayah saya Habib Hasan Baharun bermimpi Nabi SAW dan diajarkan salawat. Begitu bangun langsung hafal. Nabi SAW berkata kepada yang bermimpi, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali maka sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan dan menghindarkan diri daripada segala hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Jadi mujarab sekali. Kemarin 2 minggu yang lalu ada perempuan, dia nggak bisa tidur karena banyak masalah mungkin ya. Sampai 2 minggu nggak bisa tidur. Tidurnya itu sebentar-bentar, bangun sebentar. Sampai akhirnya dia datang kepada saya minta amalan. Saya berikan amalan salat busyra ini. Saya suruh baca 41 kali, ditiupkan ke air, diminum. Subhanallah begitu diminum dia langsung tidur, saya lagi. Nah, jadi sangat mujarab. Kalau dibaca orang nggak punya, jadi cepat punyanya. Orang punya utang cepat lunasnya. Orang punya masalah cepat selesainya, insya Allah. Dan insya Allah termasuk diantara khasiatnya itu sesuai dengan namanya salawat busyra, salawat kebahagiaan, kabar gembira. Ada saya kabar gembira. Pokoknya setiap hari istiqomah habis salat subuh dibaca 41 kali, lihat hatinya enak terus. Saya akan nggak ada masalah, ada saja kebahagiaan, ada saja anugerah, ada saja kabar gembira, itu yang terjadi. Nah, jadi saya akan bacakan sekali, kemudian ibu-ibu semuanya mengikutinya, lalu kita akan baca dengan nada tibil qulub 3 kali dengan harapan semoga Allah tidak membiarkan kita meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan kita sudah dicatatnya dan dipastikannya sebagai hamba-hambanya yang bakal bahagia hidupnya. Di dunia bahagia, di alam barzah bahagia, di alam mahsyar bahagia, melewati sirat bahagia, sampai masuk surga bahagia karena kita bertetangga dengan yang paling berbahagia, Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa
pendakian seberataan, ulun berikan ijazah dan ulun berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan karena ini salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat itu berasal dari saya. Kalau ada yang benar itu berasal daripada Allah Ta'ala. Dan yang ingin mendapatkan salawat itu bisa dilihat di Google salawat Bushra, nanti keluar. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.